Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Februari tahun 2025. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan. Minggu ini kita akan berbicara tentang pelayanan. Pada suatu ketika Bapak Ibu sekalian, pada suatu seminar yang diadakan di sebuah gereja yang berbicara tentang pelayanan membangun gereja Tuhan. Nah, pada waktu itu pembicara hamba Tuhan berkata begini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan, membangun gereja Tuhan, dan melayani sesama kita. Kita telah diberi karunia masing-masing. Mari kita melayani Tuhan selama masih ada kesempatan. Semua jemaat, Bapak Ibu sekalian merasa digerakkan oleh Roh Kudus untuk mereka mulai saat itu mengambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang bertekad, Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang saya akan mempersembahkan suara saya yang terbaik untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan saya karunia untuk menyanyi dengan baik, maka saya akan melayani Tuhan di dalam ibadah sebagai singer. Ada juga Bapak Ibu sekalian yang bertekad mulai sekarang, saya akan menggunakan talenta saya. Tuhan memberikan saya kemampuan untuk bermain musik dengan baik, maka saya akan menjadi tim musik di gereja dan lain sebagainya. Ada juga Bapak Ibu sekalian yang bertekad, Tuhan telah memberikan saya pekerjaan yang baik. Tuhan telah memberkati saya dengan harta kekayaan yang melimpah. Maka saya akan menyisihkan sebagian untuk melihat saudara saya seiman yang memang perlu untuk dibantu. Ada juga Bapak Ibu sekalian mereka yang bertekad, saya akan melayani gereja Tuhan, jemaat Tuhan sebagai tim diakonia, misi penjangkauan dan lain sebagainya. Saya akan memakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Hampir semua jemaat Bapak Ibu sekalian kembali dikobarkan untuk mereka melayani Tuhan. Namun tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, singkat cerita pada waktu seminar selesai dan hamba Tuhan ini, pembicara ini ingin pulang, tiba-tiba ada seorang ibu yang sudah sangat tua sekali. Dengan wajah sedih, ibu ini mendekati hamba Tuhan dan berkata begini, Pak, saya ini sudah tua. Bisa berjalan pergi ke gereja, saya sudah puji Tuhan, sudah bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak bisa melayani seperti jemaat lain, ada yang melayani sebagai penyanyi, ada yang bisa melayani sebagai musik, ada juga yang bisa sebagai kolektan. Saya sudah tua, saya bingung harus melakukan apa. Kemudian hamba Tuhan ini berkata, Ibu, kerinduan ibu ini sangat baik untuk melayani Tuhan. Saya memahami kondisi ibu. Pelayanan tidak harus selalu terlihat di hadapan jemaat. Ibu, gereja ini membutuhkan doa. Apakah ibu ada waktu lebih di rumah? Maka melayanilah sebagai pendoa syafaat. Doakan untuk hamba-hamba Tuhan. Doakan untuk para penatua gereja, pengurus. Doakan untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit mereka. Doakan mereka. Ibu ini mulai tersenyum, Bapak Ibu sekalian. Dan dia mulai mengerti bahwa sekalipun fisiknya semakin lemah, tapi ia tetap bisa melayani. Mungkin pelayanan yang tidak diketahui banyak orang, tapi Tuhan memperhatikan. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk diperlengkapi guna menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan karena gereja kita adalah gereja yang mendorong jemaat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan untuk terlibat di dalam melayani. Sesuai dengan kemampuan dan karunia kita masing-masing. Bapak Ibu yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Akan tetapi jikalau Tuhan itu mempercayakan talenta, karunia, kemampuan, maka pasti Tuhan memanggil kita untuk memuliakan Dia di bagian itu. Saya sendiri melihat Bapak Ibu sekalian beberapa jemaat setia melayani.
dengan tulus, dengan hati yang tulus, dan mungkin tidak diketahui oleh jemaat lain. Ada jemaat yang setiap bulan mempersembahkan telur untuk mendukung pembangunan gereja. Namun ada juga Bapak Ibu sekalian jemaat yang datang ke gereja untuk menyiapkan telur-telur itu. Ada jemaat yang mempersembahkan alat-alat multimedia. Namun ada juga jemaat yang ketika alat-alat itu rusak, mereka datang ke gereja untuk ikut memperbaiki. Ada jemaat yang membantu pelayanan sebagai desain poster. Mungkin Bapak Ibu enggak tahu sopo sih, enggak roh ya. Tapi ada juga Bapak Ibu sekalian terlibat demikian. Membuat gambar-gambar yang baik, yang bisa dilihat untuk menunjang ibadah kita, sehingga berjalan dengan baik. Ada anak-anak Tuhan yang cinta akan gereja Tuhan, akan pekerjaan Tuhan, di mana mereka melayani dan tidak terlihat oleh kita. Bapak Ibu, minggu ini kita akan merenungkan lebih dalam. Tuhan memanggil kita untuk diperlengkapi dan kemudian menjadi pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus, ya, sesama kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ada hal-hal Bapak Ibu sekalian yang perlu kita renungkan lebih dalam. Di antaranya seperti ini. Ketika kita berbicara pelayanan, siapakah kita dan siapakah Allah dalam pelayanan? Kemudian, sebetulnya apakah yang Allah inginkan bagi kita pada waktu kita dipercayakan untuk melayani? Kemudian yang terakhir, apakah kita sebagai hamba-hambanya yang melayani, hanya sekedar saja melayani tanpa ada suatu apapun yang terkait dengan kehidupan yang kekal nanti? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua pertanyaan ini sangat penting untuk kita renungkan. Kita akan mencari jawabannya dari semua pertanyaan ini melalui pengajaran Tuhan kita Yesus sendiri. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri melayani. Tuhan Yesus sendiri melayani. Tuhan yang kita sembah itu pun melayani. Alkitab berkata ia datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani. Melainkan sekalipun Bapak Ibu sekalian, ia adalah Allah yang layak untuk dilayani. Beribu-ribu, berlaksa-laksa malaikat itu melayani dia. Bapak Ibu sekalian. Namun ketika ia datang, ia sendiri berkata, aku datang untuk melayani dan menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14-30, Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan talenta kepada murid-muridnya, apa yang penting ketika melayani Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu sekalian. Dalam Matius pasal 25 ayat 14-30, firman Tuhan berbunyi demikian. Ini perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, secara umum kita sudah tahu. Kita sudah tahu perumpamaan ini. Namun izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih dalam lagi melihat bagian ini, karena ada beberapa penekanan yang sebetulnya penting, namun mungkin ketika kita membacanya kita luput dari perhatian kita. Pertama Bapak Ibu sekalian, kita melihat konteks yang Tuhan Yesus ajarkan adalah tentang kerajaan sorga. Itu dulu, konteksnya tentang kerajaan sorga yang sifatnya kekal. Jadi soal talenta ini sangat berkaitan dengan kekekalan. Bapak Ibu kita semua tahu bahwa kehidupan yang kita jalani selama di dunia ini sementara. Betul ya? Hanya sementara Bapak Ibu sekalian. Tidak selama-lamanya roh kita itu berdiam di tubuh fisik kita yang fana ini. Suatu saat kita semua, saya akan menua, dan akhirnya tubuh fisik kita akan kembali menjadi apa? Debu tanah. Inilah realita yang kita jalani sebagai manusia. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini hanya sementara. Bahkan Alkitab juga mengatakan sebetulnya begitu cepat berlalu. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, apakah kehidupan kita hanya berhenti ketika tubuh fisik kita itu kembali menjadi debu tanah? Alkitab mengatakan tidak. Ada kehidupan berikutnya yang harus kita jalani. Dan segala perbuatan kita selama kita hidup, apa yang Tuhan percayakan kepada kita selama kita hidup di dunia ini, akan kita pertanggungjawabkan kelak ketika Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Firman Tuhan berkata begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya, diperbuatnya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tentu yang baik akan menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dan inilah alasannya Bapak Ibu sekalian mengapa Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ketika tuannya itu mempercayakan hartanya, memberi mereka amanat untuk mereka mengerjakannya, dan tuannya pergi, tapi ingat, ketika kelak tuannya akan balik lagi. Tuannya akan kembali lagi datang untuk mengadakan perhitungan terhadap semua hamba-hambanya. Bapak Ibu saya ingin katakan, kadang kita terlalu sempit untuk memahami iman kekristenan. Kita terlalu sempit memahami firman Tuhan. Kita terlalu dangkal memahami kekayaan Injil Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah kehidupan orang percaya itu hanya kita tahu bahwa orang percaya itu percaya Tuhan Yesus, dosa dihapus, mati masuk, selesai. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kita ingin surga yang kekal setelah mengakhiri kehidupan yang fana di dunia ini. Tapi kita kurang memperhatikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan selama di dunia ini. Saya ulang lagi kalimat ini ya Bapak Ibu sekalian.
Kita ingin surga yang kekal setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Tapi kita kurang memperhatikan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ingin surga, tapi nggak ingin kehendak Tuhan. Ketika berbicara soal orang percaya diselamatkan, dibenarkan melalui iman, bukan perbuatan, itu benar Bapak Ibu sekalian, itu benar. Semua hanya kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberi anugerah dan nantinya kita bisa hidup kekal bersama dengan Allah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, seakan-akan kita lupa bahwa Alkitab juga berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati loh Bapak Ibu sekalian, tidak ada iman. Memang perbuatan kita, memang bukan perbuatan-perbuatan kita yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian, memang bukan perbuatan-perbuatan kita yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Namun iman yang sejati itu juga harus dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan kita. Dalam hidup kita, dalam jerih lelah pelayanan kita. Oleh sebab itulah kita akan melihat Bapak Ibu sekalian 3 hal penting dalam firman Tuhan tentang perumpamaan ini. Pertama begini, siapakah Tuhan dan saya dalam pelayanan? Yang kedua saya ulang lagi, apa yang sebetulnya Tuhan akan nilai di dalam pelayanan kita. Dan yang ketiga, apakah di dunia ini kita sekedar melayani tanpa adanya akibat yang akan kita terima di akhir zaman? Mari kita melihat bagian yang pertama. Melayani adalah sebuah kepercayaan. Dan kita bukan pemiliknya. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu sekalian. Melayani adalah sebuah kepercayaan dan kita bukan pemiliknya loh. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Melayani adalah sebuah kepercayaan dan kita bukan pemiliknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melayani suatu bidang pelayanan, entah apapun itu, kita harus sadar bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita semua Bapak Ibu sekalian adalah hamba-hambanya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani gereja dan sesama kita. Kita bukan pemilik yang berhak melakukan pelayanan sesuai keinginan kita. Saya dan Bapak Ibu, kita punya Tuan di atas segala yang dipertuan. Tuan itulah sang pemiliknya. Tuan itulah sang pemiliknya dari pelayanan yang kita kerjakan. Bapak Ibu, jikalau Tuhan atau Tuan itu adalah pemilik dari pelayanan dan ia mempercayakan pelayanan itu kepada kita, maka jelas kita bukan bosnya. Kita bukan bosnya Bapak Ibu sekalian. Tuhan sendiri adalah Tuan yang empunya pelayanan itu. Dan kita semua hamba-hambanya. Bapak Ibu, jikalau Tuhan itu adalah Tuan yang empunya pelayanan, apa yang seharusnya menjadi dampaknya bagi kita ketika kita melayani Tuhan? Pertama begini Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan itu adalah Tuan yang empunya pelayanan, yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita hamba-hambanya, maka segala pelayanan kita apapun itu harus seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita loh. Karena dia Tuannya, kita hamba-hambanya yang melayani. Maka segala pelayanan yang kita kerjakan harus seturut kehendak Tuhan atau Tuan kita. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu misalnya adalah seorang pemimpin di perusahaan, seorang bos, punya karyawan, atau kita di rumah kita seorang majikan, kita punya asisten rumah tangga. Pada waktu kita memberikan suatu perintah begitu ya, tolong nanti kerjakan ini, dan lain sebagainya. Kita yang ngatur ya, tapi coba kalau bawahan kita ngomong begini, oh enggak begitu, mestinya begini Pak, harus begini, enggak ke pasar sana saja beli anunya, pasar sana, dan lain sebagainya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Pecat ya, pecat ya. Ini bosnya siapa sih? Siapa sih ngatur siapa begitu ya? Kita ini hamba-hambanya Bapak Ibu sekalian. Yang dipercayakan, Tuhan itu Tuhan kita. Ikuti kehendaknya. Bapak Ibu kita semua adalah hamba-hambanya dan Tuhan adalah Tuhan kita. Kita adalah hamba-hamba yang dipercayakan untuk melayani. Bukan pemilik dari pelayanan, di mana kita bisa melakukan pelayanan sesuka hati kita. Padahal kita semua adalah hamba-hambanya. Dalam melayani, kita ikut
pimpinan Tuhan. Kita ikut pimpinan Tuhan. Kita taati kehendaknya. Apa yang firman Tuhan katakan, kita dengarkan dengan baik-baik dan kita lakukan. Kita mengikuti cara melayani, seperti apa cara melayani yang diperkenan oleh Tuhan. Oh, dalam pelayanan, Tuhan, saya menghendaki agar saya pertama-tama mempersembahkan hati saya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat mengatakan begini dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ada satu jemaat yang padahal kondisinya sangat miskin waktu itu. Tapi mereka mendesak Paulus, kami ikut melayani juga. Paulus memuji mereka, Paulus mengatakan begini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu ketika melayani, ikut kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, serahkan diri kita dulu. Serahkan hati kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Persembahkan diri kita dulu, terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mempersembahkan diri saya, hati saya untuk Tuhan. Sekarang Tuhan percayakan apa kepada saya akan melakukannya. Pada saat Bapak Ibu sekalian telah mempersembahkan terlebih dahulu diri sendiri kepada Tuhan, maka saya percaya ketika kita diminta untuk berkorban Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanan, maka kita tidak akan hitung-hitungan kepada Tuhan. Karena kita sudah mempersembahkan diri kita, hati kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Justru kita akan melakukannya dengan hati yang tulus. Jadi bagian yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, siapakah saya dan Tuhan dalam pelayanan? Jawabannya jelas. Tuhan adalah Tuhan yang empunya pelayanan, yang mempercayakan pelayanan itu kepada setiap kita hamba-hambanya. Kita bukan bosnya. Oleh sebab itu, kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, persembahkan hati kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Rela berkorban, tidak hitung-hitungan, dan selalu rindu nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tuhan yang ditinggikan. Tidak apa-apa, saya yang paling belakang carry. Orang tidak ingat nama saya pun tidak apa-apa. Tapi yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, melayani itu berbicara soal kesetiaan dan kebaikan. Tidak semata-mata hasil loh. Melayani berbicara soal kesetiaan dan kebaikan. Tidak semata-mata berbicara hasil. Hasil itu adalah akibat dari proses. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Hasil itu adalah akibat dari setiap proses yang kita kerjakan. Ketika tuannya kembali Bapak Ibu sekalian dan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, maka hamba yang menerima talenta itu menyerahkan 5 talenta beserta dengan laba 5 talenta juga. Jadi 10 talenta diserahkan waktu tuannya itu kembali. Hamba yang 2 talenta juga sama, menyerahkan 2 talenta dan laba 2 talenta. Jadi 4 talenta yang diserahkan. Hamba yang pertama memberikan 10. Hamba yang kedua memberikan 4. 10 sama 4 lebih banyak mana Bapak Ibu sekalian hasilnya? Ya 10 dong Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian kita melihat ketika tuannya itu menerima hasil pekerjaan, pelayanan dari hamba yang 5 talenta dan hamba yang 2 talenta, maka tuannya tidak sekedar melihat apa yang menjadi hasil mereka. Lebih daripada itu, tuannya memuji kesetiaan dan kebaikan hamba yang 5 dan juga 2 talenta. Jadi di bagian ini yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, apakah yang paling Tuhan kehendaki bagi kita ketika kita menjalankan pelayanan? Apakah selalu harus hasil yang baik dan lain sebagainya? Tidak Bapak Ibu sekalian. Tidak. Kadang kita melayani juga kan, waduh ada kegagalan, ada kekurangan di sana sini hasilnya dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan lihat Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan perhatikan adalah Tuhan melihat kesetiaan. Dan bagaimana kita menjadi hamba yang baik. Kita dianggap sebagai hamba yang baik karena kita tidak menyia-nyiakan waktu. Hamba yang 5 talenta dan 2 talenta, itu ketika diberikan, dia langsung mengerjakannya Bapak Ibu sekalian. Kita segera mengerjakannya. Kita dianggap setia karena kita mengerjakannya sampai Tuhan kita datang kembali.
Terkadang melayani itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah, tidak nyaman Bapak Ibu sekalian. Ada godaan yang besar untuk kita, ya undur saja begitu ya, selesai saja. Sepertinya juga tidak ada hasil yang besar. Tidak ada hasil yang besar. Toh saya kok sudah melayani begini, begitu, dan lain sebagainya. Toh hasilnya kok tidak kelihatan ya. Tapi kita ingat firman Tuhan hari ini. Tuhan melihat kesetiaan kita. Kesetiaan kita yang tidak undur sekalipun sulit. Yang terus maju melayani. Terus maju melayani. Dan mengerjakan pelayanan kita dengan setia. Itu yang Tuhan nilai. Jadi fokus kita Bapak Ibu sekalian bukan semata-mata hasil loh. Ya hasil yang baik puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana kita menjalani proses pelayanan kita. Proses pelayanan kita sebagai seorang hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik segera mengerjakan pelayanan. Tidak membuang-buang waktu hidupnya Bapak Ibu sekalian. Tapi mempersembahkan dirinya. Melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Itu hamba Tuhan, hamba yang baik. Hamba yang jahat dan malas itu mengubur talentanya dan ia mungkin bersantai-santai. Ya kan nggak ngerjakan apa-apa. Di saat hamba yang 5 dan 2 talenta ini berjerih lelah bekerja dan melayani. Mungkin saja hamba yang 1 talenta ini hanya duduk gitu ya, santai-santai. Kan tidak mengerjakan, santai-santai. Kenapa? Oh kamu melayani? Ya sudah melayani sana. Aku ya santai-santai saja. Karena ia hanya mengubur talentanya, tidak dikembangkan Bapak Ibu sekalian, dan memang tidak akan menghasilkan apa-apa, kan ya dikubur nggak dikembangkan, tidak akan menghasilkan apa-apa yang menyenangkan hati tuannya. Bapak Ibu kita harus seperti hamba 5 dan 2 talenta. Jalani proses melayani Bapak Ibu sekalian, jalani proses melayani sekalipun ada tantangan yang kadang memang tidak mudah. Kadang kita juga tergoda untuk menjadi seperti orang lain. Aduh capek ya kerja ya. Kok enak ya hamba 1 talenta ya, cuma duduk diam, melihat begitu ya, nggak ngapa-ngapain. Wah rasanya enak, undur aja lah. Tidak melakukan apa-apa untuk menyenangkan tuannya. Bapak Ibu, teruslah bekerja, melayani untuk Tuhan. Yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Karena apa? Di bagian yang ketiga mengatakan begini. Jerihlah pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sangat menghargai dedikasi kita untuk kerajaannya. Bapak Ibu, mungkin kita pernah merenungkan, apakah selama ini pelayanan saya kerjakan yang mungkin kita anggap kecil, tidak dinilai oleh Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan? Tentu saja Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan kembali. Tuhan akan kembali dan ia akan menilai setiap jerih lelah pelayanan yang kita lakukan. Mungkin selama tuannya pergi, hamba yang 1 talenta hanya duduk diam, bersantai-santai, mencari kesenangan sendiri. Membiarkan talenta yang tuannya percayakan tidak menghasilkan apa-apa yang bermanfaat. Di saat sebagian orang Bapak Ibu sekalian bersantai-santai, Alkitab menyebutnya sebagai hamba yang jahat dan malas. Kita tetap mengerjakan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Maka pada akhirnya Tuhan akan kembali dan mengadakan hari penghakiman kepada seluruh hamba-hambanya. Suatu saat, Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu sekalian, engkau yang memakai hidupmu untuk melayani Tuhan, pasti akan mendengar Tuhan berkata, dulu, sewaktu aku pergi, kalian bekerja dengan jerih lelah, dengan giat, dengan setia, dan baik. Sekarang jerih lelah kalian akan digantikan dengan kebahagiaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kelak kembali? Untuk apa? Untuk menilai segala perbuatan seluruh umat manusia. Termasuk orang percaya. Dalam kitab Wahyu tadi kita sudah baca. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 itu mengatakan begini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Bapak Ibu, ini janji Tuhan bagi kita. Engkau yang berbuat baik atau melayani sampai mungkin meneteskan air mata. Ada orang loh Bapak Ibu sekalian yang ketika melayani Tuhan sampai harus meneteskan air mata karena begitu sulitnya tantangan. Kelak Tuhan akan ganti dengan sukacita. Engkau yang letih lesu Bapak Ibu sekalian, terkadang berputus asa, namun Tuhan kuatkan selalu. Kelak Tuhan akan berkata, waktunya sekarang engkau sudah beristirahat dan menikmati kebahagiaan dengan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu begitu singkat. Apakah yang akan kita isi dalam hidup kita? Melayanilah Bapak Ibu sekalian, melayanilah dengan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Layanilah. Ingat Tuhan tidak minta apa yang tidak ada pada diri kita. Tapi ketika Tuhan mempercayakan karunia-karunia tertentu, kemampuan-kemampuan, maka Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, melayani gereja Tuhan, melayani sesama kita sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Baik di gereja maupun di luar sana. Tuhan memberkati dan menyertai kita, mari kita berdoa.